Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Saya Fitriani, mahasiswi semester 6 Prodi Ekonomi Syariah di Stayasba Kalianda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan pajak di Indonesia, tarif dan fungsinya, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah perpajakan yang diasuh oleh Ibu Rika Fitriani, SEMH. Poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah definisi pajak. Masyarakat umum sudah pasti tahu dan mengenal apa itu pengertian dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang, baik oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pembisnis untuk melakukan pelaksanaan atau perencanaan perpajakan, baik bagi pembisnis maupun perseorangan. Hal ini dipertegaskan oleh UU KUP Pasal 1 Angka 2 bahwa wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pemungut pajak yang berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Poin kedua di sini yang akan saya bahas adalah fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada fungsi anggaran, yang kedua fungsi peraturan, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat adalah redistribusi pendapatan. Memiliki fungsi anggaran yang berarti bahwa adanya pajak berguna bagi sumber pemerintahan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembiayaan bangunan, pendidikan, dan kesehatan, dan lain sebagainya. Kedua dari pajak yaitu fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang mendefinisikan bahwa pajak adalah alat untuk mengatur dan melaksanakan perpajakan baik di dalam bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan fungsi stabilitas bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan negara atau pemerintahan. Dalam redistribusi pendapatan, pajak berguna sebagai penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Poin yang ketiga di sini ada manfaat perpajakan. Manfaat perpajakan secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Manfaat yang pertama adalah pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai dan pembiayaan proyek pembangunan seperti pembangunan sarana jalanan, jembatan, sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor polisi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, manfaat yang kedua yakni uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman kepada seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, pajak digunakan untuk pembiayaan atau untuk mensubsidi barang-barang kebutuhan masyarakat. Yang keempat, untuk membayar utang kepada negara lain. Yang kelima maksudnya, pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan dana. Yang keenam atau yang terakhir yakni untuk menunjang jalannya perputaran pemerintah. Selain dari manfaat perpajakan di sini juga ada penerapan sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo 2011, penerapan sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada official assessment system. Official assessment system ini merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintahan atau Fiskus untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dan yang kedua ada slab assessment
sistem, yakni penerapan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara penuh kepada seluruh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, membayar secara pribadi besarnya pajak yang terutang oleh pribadi atau oleh wajib pajak. Dan yang ketiga di sini ada withholding system. Withholding system ini merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Poin selanjutnya ada sumber hukum dan perkembangan hukum perpajakan di Indonesia. Di dalam sumber hukum ini terbagi menjadi dua sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum material, yang kedua ada sumber hukum formal. Maksud dari sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum pajak, yaitu faktor-faktor yang berupa hubungan sosial, ekonomi, politik maupun hubungan internasional. Sedangkan maksud dari sumber hukum material yaitu di mana sumber hukum suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan hukum atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Misalnya peraturan perundang-undangan, asas Pancasila, Undang-Undang 1945, kebiasaan takrad, jurisprudensi, dan doktrin. Poin selanjutnya yaitu pengertian tarif perpajakan. Secara umum, tarif dapat diartikan sebagai besarnya nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika tarif yang dihubungkan dengan perpajakan atau pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah. Tarif pajak telah diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi, tarif pada pajak ini membantu wajib pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang wajib dipenuhi. Informasi tambahan, setiap tarif pada pajak berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Pemberlakuan tarif pajak ini juga berlaku untuk subjek. Poin selanjutnya ada jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak profesional, yang kedua ada tarif pajak progresif, yang ketiga ada tarif pajak degresif, yang keempat ada pajak tetap, dan yang kelima ada pajak ad valorem dan spesifik. Terus poin selanjutnya di sini ada pengelompokan pajak di Indonesia. Ada beberapa tipe pengelompokan pajak yang harus diketahui oleh wajib pajak. Yang pertama berdasarkan sifat pajak, yang kedua berdasarkan pihak penanggung, dan yang terakhir atau yang ketiga berdasarkan pihak pemungutan pajak. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai tentang penerapan pajak di Indonesia, tarif dan fungsinya. Semoga dapat membantu dan memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.